cerita itulah yang membuat saya untuk mau belajar lebih lagi, mendalami lebih lagi. Kenapa si Lebi Elia ini bisa mendapatkan satu perkenanan Tuhan, mendapatkan satu jalan di mana ketika dia berkata Tuhan, dia berdoa, sesuatu terjadi benar-benar luar biasa. Ya, let's learn about this. Ya, saya rangkumkan malam hari ini. Saya share screen, bisa bisa lihat ya screen saya ya. Oke, ya, berdoa dengan efektif ya. Jadi tadi saya katakan semua dari kita, saya percaya yang ada di platform ini kita pernah berdoa, ya, berdoa singkat, berdoa panjang, berdoa yang benar-benar menangis ya, apapun itu. Kita semua pasti percaya, saya percaya kita semua pasti pernah berdoa. The problem is that sometimes doa kita itu efektif atau enggak. Baik, ya, setelah kita belajar ini, saya akan sedikit membukakan dalam doa. Ya, doa itu satu kegiatan. Ya, kita harus pahami bahwa doa itu bukan cuma satu apa namanya ya. Ya, kalau sempat saya doa. Kegiatan di sini artinya kegiatan yang memang benar-benar kita khususkan, teman-teman. Memang benar-benar kita sempatkan. Ya, itu namanya kegiatan. Ya, kalau kita belajar, kita bekerja, itu ada schedule kegiatan kita, itu semuanya sudah di plan, ya, sudah diatur, ya, bukan suatu doa yang aduh nanti aja deh kalau gua sempat gitu ya. Nah, kita kita harus benar-benar luruskan itu. Doa adalah satu kegiatan yang pertama. Kegiatan apa? Kegiatan yang berseru kepada Allah, ya. Berdoa ternyata itu bukan cuma doanya, bukan cuma eh, selalu, biasanya doa itu identik dengan permintaan, ya. Berseru di sini itu lebih dari sekedar meminta. Ya, di Mazmur 17 ayat 6 dikatakan, "Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku." Right? Berseru itu dengan suara lantang, ya. Ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ya, dikatakan bahwa berseru kepada Allah nggak cuma sekedar kita berbicara, tapi dengan sepenuh hati kita berseru, meminta, ataukah kita juga mengucap syukur. Ya, berseru itu bisa bisa dalam ucapan syukur kita. Berseru melebihi dari sekedar cuma berdoa seperti biasa. Ada satu luapan emosi yang kita bawa. Memanggil nama Tuhan. Nah, biasanya kita berdoa itu singkat pada jelas gitu ya. Bahkan kita nggak panggil nama Tuhan Yesus kadang-kadang, just Tuhan, atau enggak berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati makanan ini, ya, sudah itu selesai. Tapi dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 26, ya, ini ketika anak Adam dan Hawa itu lahir ya, yang ketiga anak-anak Set. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, anak laki-laki bagi Set. Juga anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, memanggil nama Tuhan itu dikatakan sebagai doa. Ya, ketika kita memulai doa kita, kita sudah memulai memanggil nama Tuhan. That is the starting point ketika kita mulai berdoa. Ya, di sana kita mulai memasuki dalam satu satu tempat, satu waktu untuk kita mulai berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, doa itu juga satu kegiatan di mana kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, ya, membawa jiwa kita kepada Tuhan, terkoneksi kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 1, dari Daud kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Daud ini sungguh sangat intim, teman-teman, ya. Kalau kita kita mengerti firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, Daud dikatakan seorang orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Daud itu benar-benar sangat-sangat dekat dengan Tuhan, right? Bahkan ketika dia apa namanya mengucapkan satu kata-kata, bahkan sebelum dia melakukan suatu pun dia selalu mencari atau berdoa dulu kepada Tuhan, ya, walaupun Daud juga ada titik dosanya, ya, kita nggak bahas itunya hari ini. Tapi saya terpacu dengan bagaimana doa, bagaimana seorang Daud berdoa.
Dia nggak cuma membawa kata-katanya naik kepada Tuhan, ya, dia nggak cuma memanggil nama Tuhan, tapi dia mengangkat seluruh jiwanya. Right? Bahkan dia memotivasi dirinya ketika jiwa dia sedang lemah, jiwa dia sedang hancur lebur waktu itu. Hai, bangkitlah hai jiwaku. Ingat ya ayat itu ya. Dia mengangkatkan jiwanya untuk berseru untuk menghadap Tuhan, memanggil nama Tuhan. Yang keempat, berdoa itu juga satu kegiatan mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan. Jadi jangan jangan cuma saya belajar juga ketika saya persiapkan renungan ini ya, sharing ini hari ini. Mencari Tuhan itu sewaktu-waktu ketika kita eh, ada kebutuhan aja, atau mencari Tuhan itu adalah satu bagian dari kehidupan kita, adalah satu gaya hidup kita. Right? Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Percaya nggak? Tuhan itu selalu open open heart buat kita. Tuhan itu selalu membuka tangannya, membuka hatinya buat kita. Right? Selama ia berkenan, of course Tuhan berkenan untuk kita temui. Yang the problem adalah apakah kita ada waktu, apakah kita berkenan untuk menghampiri Tuhan, mencari Tuhan. Right? Berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Dan saya percaya kita hidup dalam perjanjian baru, di mana Tuhan itu sudah dekat dengan kita, ya, sudah begitu melekat dengan kita. Bahkan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ada di dalam setiap kita, gitu ya. Jadi mencari Tuhan, teman-teman saudara sekalian, saya diingatkan bahwa ketika kita berdoa, ya, ada bahasanya bahwa doa itu adalah nafas hidup kita, nafas hidup orang percaya, katanya gitu ya. Jadi mencari Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan bukan pada saat ketika kita sedang ada kebutuhan saja, ya, atau ketika kita sedang mau menghadapi pergumulan saja, right? Tapi memanggil nama Tuhan, mencari Tuhan, itu adalah satu kehidupan kita, gaya hidup kita. Right? Lanjut lagi, doa itu satu kegiatan di mana kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Di Ibrani 4:16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita sudah diberikan akses itu. Kita sudah diberikan satu apa namanya, jalan, ya. Kalau dulu zaman perjanjian lama, kalau kita baca, kita mau berdoa, mau kita mau masuk mezbah, harus melalui imam, ya, ya, harus melalui penatua, melalui pemimpin agama, right? Tapi sekarang di zaman perjanjian baru, ketika Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati untuk kita, Yesus sudah hidup di dalam setiap kita. Saya rasa kasih karunia Tuhan itu ada, ya, dan selalu baru setiap hari. Jadi kita harus berdoa dengan kerendahan hati ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Yang terakhir untuk pengertian doa adalah satu kegiatan untuk menghadap Allah juga. Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hendaklah kita pada waktu kita berdoa, kita selalu mempersiapkan itu dengan 100% all out, ya. Jangan cuma eh, berdoa eh, terburu-buru, apalagi kalau doa malam gitu ya. Aduh, udah capek semua. Terakhir dah doa itu terakhir, ya. Doa itu terakhir, doa itu dibawa terakhir. Ya, syukur-syukur masih bisa amin sebelum tidur gitu ya. Nah, ini teguran juga buat saya. Kadang-kadang saya terlalu capek. Kadang-kadang saya ini saya kalau kalau saya orangnya I'm a morning person ya. Saya orang yang suka pagi. Uh, uh, saya kalau melakukan doa, maka saat teduh pagi, pekerjaan saya pagi, malam saya baca firman. Right? Kalau baca firman saya selalu duduk gitu ya, selalu ada di kamar baca firman, nggak ambil baringan gitu. Karena kalau begitu bisa bisa terlelap, teman-teman saudara sekalian ya. Jadi menghadap Tuhan itu dengan postur tubuh yang baik, dengan saat-saat yang memang sudah kita dedikasikan buat Tuhan.
right? Dengan hati yang tulus ikhlas, itu dari dalam ya dikatakan seperti itu. Keyakinan iman yang teguh, right? Dan hati kita juga harus bersih dulu. Right? Kalau ada yang mengganjal, minta ampun dulu kepada Tuhan. Right? Ketika kita masuk dalam doa kita, masuk dalam saat kita mau menghadap Allah kita yang kudus. Itu beberapa definisi atau poin-poin kegiatan doa yang saya coba try itu rangkum, ya. Alasan-alasan untuk berdoa, ya. Yang pertama saya setelah baca dari kebenaran firman Tuhan, ternyata doa itu adalah perintah loh. Doa itu bukan cuma syukur-syukur bisa kita berdoa atau saat ada kebutuhan atau kadang-kadang orang berdoa mengucap syukur oke lah ya. Doa itu sebenarnya perintah. Kita baca di 1 Tawarik 16 ayat 11 yang kebetulan sama persis di Mazmur 105 ayat 4 bunyinya seperti ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi perintah. Ya, tadi definisi doa itu adalah kegiatan mencari Tuhan ya, salah satunya kalau kita recall, right? Mencari Tuhan, right? Yang keempat, cari Tuhan ya. Nah, di saya mau relate ini. Jadi di ayat 1 Tawarik dan Mazmur ini dikatakan carilah Tuhan, artinya doa, berdoalah, right? Dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu is a perintah ya. Tanda tanda seru itu tanda perintah. Bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus juga katakan demikian di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Ini perintah. Bukan himbauan, bukan jika kamu lagi apa namanya membutuhkan, right? Berjaga-jagalah senantiasa, berjaga-jagalah selalu dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Gak ada embel-embel yang lain ketika kamu sakit, atau ketika kamu lagi ada masalah, atau ketika kamu lagi keadaanmu baik, berdoalah. Himbaunya seperti itu. Enggak. Ya, himbauan Tuhan atau kata-kata Tuhan itu di Matius 26 ayat 41 adalah perintah. Right? Perintah itu harus kita taati. Right? Untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin yang pernah sekolah di militer atau di Singapura itu semua laki-laki ya harus di, diikut wajib militer gitu ya. Jadi mereka dibentuk untuk taat perintah, right? Taat perintah komando, taat perintah atasannya, taat perintah otoritas di atasnya. Jadi ini perintah. Doa itu adalah perintah, bukan himbauan, bukan cuma sekedar saran. Ya, kalau kamu ada waktu kamu boleh doa lah, doain saya gitu ya. No, doa is a must. Doa is a must. Doa is a request for God. Permintaan atau perintah dari Tuhan. Kenapa perintah itu diberikan? Nah, saya juga coba cari tahu kenapa sih, ya, kenapa Tuhan itu memerintahkan kita untuk berdoa. Sebetulnya kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita, ya, melalui doa kita memelihara hubungan dengan Allah. Teman-teman, saudara sekalian, kalau kita baca dari kitab Kejadian gitu ya, saya atau start dari Keluaran lah, mungkin waktu ketika bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir ya, selalu yang Tuhan perintahkan itu adalah kalau nggak apa namanya taat ya, kalau nggak taat dia nggak mau ada dari orang bangsa Israel itu yang menyimpang ke Allah lain ya. Itu selalu selalu message-nya itu kencing sekali di sana. Kalau kalau saya boleh observe ya, saya boleh amati ya. Tuhan itu selalu anti sekali kalau ketika bangsa Israel itu mulai menyembah ilah-ilah lain, mulai menyembah allah-allah berhala lain gitu ya. Anti sekali ketika saat itu bangsa Israel mulai sedikit nyimpang gitu ya. Dia udah langsung murka. Murka Allah ada gitu ya. Langsung ada tulah, ada malapetaka gitu ya. Karena Tuhan kita itu rindu untuk kita bersekutu dengan Dia. Makanya dikatakan Allah kita adalah Tuhan, kita adalah Tuhan yang cemburu, right? Nah, kita harus mengenal pribadi itu, gitu. Makanya kita baru tahu, oh Tuhan itu memberikan kita perintahnya seperti itu tuh untuk apa, gitu.
Right? Kalau kita nggak tahu kok kayaknya Tuhan ini ya eh, gila hormat gitu ya. Tuhan Tuhan maunya apa, memberikan perintah yang wow, maunya kita attach terus dengan dia. Karena Tuhan tahu kalau kita nggak attach dengan Tuhan, kita akan menyimpang ke kiri ke kanan dan ujung-ujungnya jatuh dalam dosa penyembahan berhala gitu ya. Ya, jadi dosa-dosa yang saya lihat dari yang sangat prominent dalam 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 bangsa Israel ketika dia perjalanan keluar dari Mesir, ya sampai di perjalanannya, yang pertama ketaatan, yang kedua ini penyembahan berhala ini. Allah itu nggak mau di nomor duakan istilahnya. Ya, itu perintah dia. Karena apa? Karena dia rindu untuk bersekutu dengan kita sebagai Allah yang mengasihi kita. Yang kedua, alasan kita berdoa adalah satu mata rantai penting untuk menerima kuasa Allah. Nah, teman-teman, saya tulis mata rantai. Berarti nggak cuma satu sebetulnya. Ya, doa itu satu satu kejadian yang berkesinambungan, yang continuous, right? Dari kita pujian penyembahan, terus kita baca firman, kita berdoa. Jadi satu mata rantai yang menurut Tuhan itu sangat penting untuk menerima kuasa Allah. Ya, jadi in order for us untuk dapat kuasa Allah, doa itu nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dicopot. Ya, doa merupakan satu mata rantai penting untuk menerima kuasa Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ya, ini kisah di mana kepenuhan Roh Kudus ya. Rasul-rasul kepenuhan Roh Kudus, jemaat-jemaat jemaat-jemaat baru ya, jemaat dengan mereka pertama kali menerima kuasa Allah, Roh Kudus ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, teman-teman saudara sekalian, doa mengantar kita untuk menerima kuasa Allah. Ya, kenapa kita harus berdoa? Selain perintah, kita kan namanya kita orang percaya. Orang percaya itu kan yang pertama eh, mematuhi, melakukan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangannya. Yang kedua, selain perintah Allah kita harus genapi, harus kita penuhi. Yang kedua, doa itu adalah satu satu tool, satu mata rantai atau satu alat untuk kita mengantar kita menerima kuasa Allah. Tanpa doa, kuasa Allah itu tidak sempurna. Ya, walaupun di dalam kita ada Roh Kudus, gitu ya. Nah, makanya pentingnya kita berdoa itu untuk kita bisa menerima 100% kuasa Allah. Yang ketiga, doa juga menjadi penggenapan maksud penebusan Allah. Nah, ini penting sekali. Saya baru dapatkan ini satu revelation baru ya. Allah ingin mengirimkan pekerja tuaian jiwa-jiwa. Di Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Minta di sini dalam arti konteks kita untuk berdoa. Mengajarkan kita untuk berdoa. Kenapa? Penggenapan maksud penebusan Allah ini penting, ya. Artinya gini, teman-teman. Ketika kita berdoa, ada satu hal yang Tuhan itu tunggu kita untuk berdoa. Jangan buka ini dulu. Ya, ketika kita mau berdoa, ada satu hal yang Tuhan mau lakukan. Tapi dia nunggu kita berdoa untuk penggenapan maksudnya Allah itu. Ya, saat ini kalau ada saudara-saudara, family member saudara yang belum kenal Tuhan, pray, berdoa. Karena itu bisa menjadi satu penggenapan maksud penebusan Allah. Contohnya, right? Contohnya adalah ketika um, banyak hal yang tidak akan tercapai dalam kerajaan Allah tanpa doa syafaat orang percaya. Ya, contoh doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ingat ya saudara-saudara, di Kejadian 18 ayat 20 sampai 33. Catat, baca lagi. Saya cuma ambil sepenggal-sepenggal. Ya, di kejadian ini di, saya diingatkan bahwa Abraham berdoa sungguh-sungguh untuk Sodom sebelum Sodom dihancurkan atau ditunggang balikan oleh Tuhan karena dosanya Sodom gitu ya. Ya, saya ambil kutip sana sedikit karena tempatnya nggak cukup.
Ya, Abraham berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Terus, bagaimana sekiranya jika ada 50 orang benar Tuhan dalam kota ini? Abraham berkata begitu. Tuhan bilang ya, kalau ada 50 orang, saya nggak akan hancurkan, saya nggak akan eh, bakar, saya nggak akan hilangkan Sodom gitu ya. Terus saya loncat ke ayat 28. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 itu, artinya 45. Apakah engkau akan memusnahkan kota ini karena yang 5 itu? Terus jawab Tuhan juga tidak akan. Kalau ada 45 ditemui orang benar, tidak akan dihancurkan kota kodok. Lagi si Abraham ini kayak kayak ke pasar gitu ya, sama Tuhan tawar menawar gitu ya. Sekiranya 40 didapatkan di sana, ya janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau saya berkata sekali lagi, kalau aja cuma ada 30 aja gimana? Katanya sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata lagi kepada Tuhan. Kalau cuma 20 gimana? Katanya janganlah sekiranya Tuhan murka. Kalau cuma 10, ya kita tahu semua kisah ini. Tuhan bilang, kalaupun cuma 10, tidak akan dimusnahkan. Tapi apa yang kita tahu semua? Di Sodom nggak ada 10 orang itu yang benar. Makanya Tuhan musnahkan. Dari cerita ini, saya dibukakan ya bahwa doa kita itu kadang-kadang berarti untuk membawa eh, ke dimensi di mana Tuhan memperhitungkan, ya, memperhitungkan, mereconsider dia punya keputusan. Ya, Tuhan melalui doa kita, Tuhan bisa memberikan kita belas kasihan, bisa tersentuh dengan belas kasihan. Right? Tuhan bisa loh dengan doa kita, dia akan berubah, memberikan rancangan yang berubah, yang dia bisa memberikan lebih kasih kepada apa yang kita doakan. Ya, secara spesifik di poin ini saya diingatkan, saya sendiri, keluarga saya masih ada yang belum mengenal Tuhan. Saya diingatkan lagi, let's be a Abraham untuk keluarga-keluarga kita. Alright? Jadilah kita seperti Abraham yang selalu berdoa untuk keselamatan bangsa atau keluarga kita. Ya, pelayanan kita harus dimulai dari Yerusalem kita. Alright? So, um, ini yang alasan ketiga yang sangat bagus sekali. Saya pikir saya mau bagikan karena ini menurut saya buat kita ini saat-saat ini kita perlu tahu bahwa doa kita bisa mengubah, menginfluence, mempengaruhi decisionnya Tuhan. Benar loh, saudara. Karena makanya dari itu untuk besar doa orang benar itu di sana. Right? Tuhan itu partneran dengan kita. Ya, Tuhan itu partneran dan Dia benar-benar memperhitungkan apa yang kita doakan. Alright, oke. Tiga poinnya tadi alasan kita berdoa. Sekarang kita masuk ke syarat untuk kita berdoa dengan efektif. Alright, ada 4 yang akan saya bagikan di sini. Kita harus memiliki iman yang tulus dan sejati. Ya, jadi saya katakan iman yang punya kepercayaan dulu ya. Doa nggak tanpa iman percuma gitu ya. Doa 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 tapi gua nggak tahu nih yakin nggak ya ini akan dikabulkan Tuhan, akan dijawab Tuhan nggak. Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan, percayalah. Nah, di situ Tuhan katakan, percayalah bahwa kita semua telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Nah, itu ada satu contoh kasus juga di Markus 9, nanti dibuka, itu ada contoh kasus di mana ayah berdoa minta anaknya yang disarasuk setan itu dibebaskan, dilepaskan gitu. Ya, saya contohkan kepada ayah dari anak yang dirasuk setan itu, Yesus berkatakan di Markus ini 9 ayat 23-24, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil jika engkau dapat bagi orang percaya. Segera ayah dari anak itu berkata, aku percaya. Maksudnya jika engkau dapat percaya gitu ya. Kalau kata Tuhan, kalau engkau percaya, kalau engkau bisa percaya, nggak akan ada yang mustahil. Langsung dijawab, aku percaya. Alright? Tolonglah anak aku yang tidak percaya ini. Ya. Nah, saudara teman-teman, kita pasti pernah mengalami di mana kita desperate, di mana kita butuh-butuh bantuan Tuhan setengah mati. Alright? Dan saya percaya pada saat-saat itu kita percaya semua dari kita
di tempat ini, di platform ini, saya percaya Tuhan pasti pernah sekali minimal jawab doa saudara. Right? Dan ingat-ingat kembali waktu momen itu, apa yang ada waktu itu momennya. Saking desperate-nya mungkin kita, aku percaya Tuhan. Right? Tapi apakah kita harus mengalami masa di mana kita ada di titik paling bawah kita, sampai kita desperate baru kita bilang, Tuhan aku percaya 100%. Nggak perlu kan? Right? Makanya kita harus percaya ketika kita masih ada di puncak, ketika kita masih ada di bukit sekalipun, ketika kita diberkati Tuhan sekalipun, kepercayaan kita, iman kita harus sejati. Alright, itu yang saya diingatkan bagaimana doa kita supaya kita lebih efektif berdoa. Yang kedua, doa itu harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Ya, makanya kita kadang-kadang uh, uh, selalu akhiri doa kita dalam nama Yesus. Right? Karena itulah kekuatannya. Yesus sendiri menyatakan prinsip ini ketika mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, ya nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jadi nama Yesus berkuasa, kita semua tahu itu. Ya, dan ahli-ahli nujum sekalipun dia bisa nggak tahu itu disebutnya doa atau mantra atau atau apa gitu ya, agama lain juga melakukan itu, ya, doa-doa mereka gitu ya. Kalau Hokian, saya tadi Bu Fen bilang ya, kalau orang-orang Medan suka liamkeng gitu ya, itu berdoa cara mereka gitu loh. Tapi apakah ada nama Yesus disebut? Saya rasa enggak. Right? Dan doa kita harus berbeda dengan doa-doa orang-orang yang lain, atau kepercayaan lain, saya katakan. Doa kita ada nama Yesus yang penuh kuasa. Yang ketiga, doa kita hanya bisa efektif kalau dipanjatkan sesuai kehendak Allah. Nah, ini saya diingatkan ini. Dan kita kita harusnya setuju ya. Kalau doa kita tanpa kehendak Allah, itu juga mungkin kemungkinan nggak akan terkabul gitu ya, karena kemauan kita. Makanya saya kalau berdoa untuk orang sakit, hati-hati sekali. Kadang-kadang saya berdoa orang sakitnya nggak sembuh malah dipanggil Tuhan gitu. Pernah ya saya berdoa untuk orang yang lagi ada masalah di pernikahan, cerai gitu loh. Makanya saya selalu kutip ini, Tuhan, aku berdoa, Tuhan kehendakmu yang terjadi. Right? Kehendakmu yang terjadi. Karena Tuhan tahu the big picture. Tuhan tahu blueprintnya. Kalau harus orang itu mengalami journey-nya itu ke sana, ya, apapun itu, mau perselisihan, pernikahan, perceraian, apapun itu, right? Dia harus alami, dia harus go through, ya harus gitu. Karena itu kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, salah satu permohonan dalam pola doa yang diajarkan Yesus juga dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita selalu align, menyelaraskan permintaan doa kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Tahu. Kita harus berserah ya kepada kehendak Tuhan. Kalau kita, Tuhan juga nggak, artinya gini, kalau kalau permintaan kita juga nggak menyalahi aturan, ada beberapa kemungkinan Tuhan akan kabulkan juga. Dan saya ngalamin itu karena itu kasih karunia, right? Nggak selalu eh, nggak selalu bertentangan, tapi itu bisa kehendak Tuhan juga. Kalau memang Dia kabulkan, artinya Tuhan berkehendak seperti itu, right? Dan again, doa kita bisa merubah sisi pandang Tuhan atau merubah jawaban Tuhan. Alright? Yang keempat, ini juga tidak kalah penting dari yang ketiga. Ya, selain sesuai kehendak Tuhan, kita berdoa itu juga harus dalam kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan, align aja boleh. Itu satu. Yang kedua, kita harus di dalam kehendak Tuhan juga. Artinya apa? Ketika kita berada di dalam kehendak Tuhan, we are in God's will. We are in God's will. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Allah
akan memberikan hal-hal yang akan kita minta darinya hanya jika kita mencari dalam kerajaan Allah. Right? Uh, Doa kita harus berada di dalam ruang lingkup kerajaan Allah. Ya, di dalam ada dalam kerajaan Allah artinya kita berada dalam rencana Tuhan, kita menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang ada di dalam koridornya Tuhan, gitu loh. Nah, bisa kita minta doa kita gak sesuai firman Tuhan dan kita di luar kehendak Allah. Karena kita semua yang kita doakan pasti ada di jalurnya atau di tracknya Tuhan. Itu maksudnya. Ya, supaya lebih gampang di Matius 6 ayat 33 ini Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, kata-kata semuanya inilah yang membuat saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kalau kita berada di dalam tracknya Tuhan. Right? Kalau kita sudah mencari kerajaan Allah, right, diasumsikan kita sudah menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan cuma abal-abal mencari kerajaan Tuhan, cuma hari Minggu ke gereja gitu ya. Itu udah cukup enggak. Dalam mencari kerajaan Tuhan atau di dalam kehidupan kita, kerajaan Allah artinya hidup kita ada di dalam perintah Tuhan. Ada hidup kita ada di dalam jalan Tuhan. Ya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada, right? Of course, with the will of God. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Saya rasa itu eh, satu lagi satu Yohanes 3 ayat 22 juga dikatakan apa saja yang kita minta, lihat, bayangkan semuanya apa saja ya kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya. Jadi saya sungguh diberkati dengan eh, pembicaraan atau waktu saya baca tentang Elia gitu ya. Elia itu satu nabi pada waktu itu yang dimana dia ada di dalam kehidupan dia ada di dalam kerajaan Allah. Ya, kehidupan dia bahkan dia diperhitungkan oleh Tuhan sebagai nabi yang sejati saat itu, right? Jadi eh, saya selalu berkata kepada diri saya sendiri ketika saya baca firman Tuhan, apalagi di kitab Raja-Raja teman-teman ya. Di kitab Raja-Raja itu kalau kita ke dua raja-raja setelah raja-raja yang besar yang setelah Salomo lah pokoknya ada raja-raja yang kecil-kecil yang namanya disebut di Alkitab paling satu atau dua pasal gitu ya. Di raja-raja itu selalu dikatakan di awal atau di awalnya itu adalah oh raja ini ya hidup berkenan atau hidup benar di hadapan Allah. Raja ini hidupnya eh, jahat di mata Tuhan. Right? Raja ini begini, raja ini hidup jahat di mata Tuhan, raja ini hidup berkenan di mata Tuhan. Satu kerinduan dari saya, doa saya, teman-teman dan saya sekalian, pada saat kita nanti dipanggil Tuhan, di dalam nisan kita, ya, dituliskan Chandra, hamba setia, yang sampai pada mati pada waktu kita dipanggil Tuhan setia dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu kerinduan saya. Itu doa saya buat kita semua. Ya, bahwa kita belajari apa yang ada di Alkitab ini nggak cuma cerita aja, tapi semuanya itu Tuhan sudah tuliskan di situ. Kita harus renungkan, kita harus benar-benar praktekkan itu bahwa seolah-olah itu ada di masa kita. Mau nggak kita disebut, oh si A ya ada hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kan nggak mau. Kita maunya disebut nama kita di kitab kehidupan, ditulis hidup kita bagaimana, hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam kehendak Tuhan, dan kita hidup memuliakan nama Tuhan. Demikian teman-teman saudara sekalian, sudahkah kita berdoa dengan efektif? Sudahkah kita menghampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh? Right? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita mencerminkan kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan power Tuhan yang sudah diberikan kepada kita pada saat kita ada di dunia ini. Demikian kita bisa sharing dengan satu dengan yang lain. Topik ini singkat, topik ini cukup apa namanya sederhana,
tapi saya coba ambil dari beberapa poin yang kita bisa melihat dari sisi yang lain gitu ya. Yang saya sendiri juga melihatnya itu satu hal yang saya diingatkan tentang bagaimana powerfulnya kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Guru ya saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Oke. Saya diberkati dengan firman malam ini. Ya. Sayangnya satu, Bro Chandra. Kurang lama. Jadi topik tentang doa, seharusnya kalau memang kita mau serius mendalami, mungkin bisa paling tidak 3 jam ya, Bro Chandra ya. Siap. Bisa paling nggak setengah hari. Kalau mau Harus. agak luas dan mungkin juga komprehensif, teman-teman yang bergabung malam ini, kalau bisa on kamera, saya rindu untuk on kan, kecuali memang ada hambatan ya. Oke, puji Tuhan. Tema doa sangat menarik dan tidak akan ada habisnya, dan banyak hal yang kita bisa pelajari dari Alkitab kita, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tadi kan sudah diberikan beberapa hal oleh Pro Chandra. Nah, memang kalau mau ditelusuri satu demi satu, mungkin bisa lebih dari itu, 2 kalinya makan ya. Ada hal-hal yang masih tetap perlu kita perhatikan. Karena di Perjanjian Baru, di Kitab Injil, kalau kita baca, itu banyak jenisnya. Jenis orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengabulkan atau tidak mengabulkan tergantung dari orang itu. Jadi setiap orang itu punya kondisi yang khusus, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita terpancang kepada formula, itu bisa saja nanti mentok. Kok formula ini saya udah, cara ini saya udah doa, tapi kok nggak dijawab gitu ya. Cara itu gitu. Ternyata memang kan banyak faktor. Kalau kita teliti, kita punya kondisi ini sangat unik. Waktu kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, memang harus dengan cara yang istilahnya apa, genuine mungkin ya. Genuine sehingga Tuhan tergerak untuk mendengar doa kita dan doa kita dikabulkan. Nah, itu tuh penting. Kita harus punya cara yang genuine, yang asli dari pribadi kita, kondisi kita, jeritan hati kita. Nah, itu yang mungkin kita diskusi ya. Kita forum tanya jawab malam ini nih. Wah, puji Tuhan yang hadir 20 orang nih kalau di slide apa di layar saya nih. Jadi kalau 20 orang atau 19 atau 18 orang kemudian masing-masing bertanya, ini paling tidak sampai jam 10 11 malam nih. Gimana Bro Chandra sampai jam 12 malam di Singapura? Apakah Siap. kalau semua bertanya loh ya. Nah, saya persilakan untuk yang mau bertanya, ada 2 yang sudah mengangkat tangannya. Nah, saya harapkan tadi mungkin ada beberapa yang misalkan harus cepat-cepat harus keluar dari ruang Zoom, mungkin diberikan prioritas yang lebih awal. Ya, seandainya ada ya, infokan supaya bisa diatur semua kebagian. Tapi kalaupun yang masih tidak terlalu batas waktu, boleh diundurkan. Tapi oke, saya sesuai dengan yang ada. Ibu Xiaomi, silakan Ibu Xiaomi mau bertanya sesuatu, mau Iya. sharing singkat, misalkan ya tanya to the point apa, Bro Ya, saya Chandra mau akan bertanya, jawab. Pak, Ya, singkat aja sih, ya. mengenai doa ya. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar Kristus? Kan beberapa juga ada yang doanya terkabul, itu yang ngabulin siapa? Itu aja sih maksudnya, semoga Bapak ngerti maksud saya. Langsung dijawab, Bro Chandra. Iya, ini pertanyaannya luar biasa nih. Sepertinya saya juga butuh bantuan nanti dari Bro Yesaya. Ya, kalau menurut saya, ya ke, ke doa di mereka yang non Kristen, ya mereka percaya bahwa ada dewa-dewa atau untuk Tuhannya mereka, begitu ya. Nah, eh, dari sepengetahuan saya, Tuhan Tuhan mereka atau siapapun itu yang mereka sembah, yang mereka doakan, itu mereka punya keyakinan, ya. Makanya dari itu keyakinan itu kadang-kadang juga membuat sesuatu itu bisa terjadi. Kita nggak usah ngomong tentang doa dulu deh.
ya. Kita ngomong tentang science ini ya, ilmu pengetahuan. Right? Udah ada orang yang eksperimenkan bahwa dia mengatakan hal-hal positif kepada pohon, kepada tumbuhan, dan tumbuhan itu benar-benar terjadi gitu ya. Right? That is the power of our mouth Oh, gitu, ya. perkataan kita. Right? Jadi eh, saya nggak tahu apakah di alam alam natural sana itu Tuhannya dia bekerja atau enggak, dan saya nggak tahu Tuhan yang mana gitu ya. Tapi saya percaya ketika dia punya satu keinginan luar biasa dan dia katakan itu, perkatakan itu positifnya, kemungkinan itu terjadi di dalam kehidupan dia, begitu. Right? Dan kalau kita orang percaya, kita berdasarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah membawa itu ke dalam doa kita. Kadang-kadang kita orang percaya juga berdoa nggak langsung dapat jawaban begitu. Right? Jadi sikatnya adalah menurut saya perkataan positif yang mereka katakan itu bisa terjadi berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Ya, itu suatu ilmu pengetahuan di mana membawa mereka pada satu tempat, satu kondisi di mana dia mengharapkan itu terjadi. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Kalau Bro Yes, saya ada tambahan, silakan. Oke, saya sedikit saja menambahkan ya. Kita harus ingat Bu Syomi bahwa kuasa gelap atau lawan dari Yesus dan kuasa terang, mereka juga punya power, Oke. bisa mengabulkan doa karena mereka punya kepentingan supaya mereka attract, menarik orang-orang yang percaya sama mereka kan, diberi kekayaan, mungkin diberi seolah kesembuhan, mukjizat ya. Nah, karena apa? Karena iblis itu kan memang sebetulnya malaikat yang jatuh kan, artinya punya power itu dari awal dia punya, tapi disalahgunakan. Nah, ini yang kita harus paham. Tapi kita yang sudah dalam Tuhan Yesus sebetulnya bukan hanya itu memang penting tapi bukan yang utama kan. Kita kenal pribadi, nah ini yang menjadi jaminan kita bukan hanya di dunia tapi nanti setelah masuk dunia kekekalan itu ada apa sesuatu yang lebih pasti dan itu hanya satu-satunya nama Tuhan Yesus. Jadi itu menurut saya tadi udah ya. Jadi seperti itu doa mungkin bisa dikabulkan yang orang yang belum percaya, tapi karena ada sesuatu yang berbeda, ada motivasi, ada tujuan yang lain yang ingin kuasa iblis alihkan sehingga mereka tetap bersandar kepada dia. Tarik menarik di situ orang-orang. Itu mungkin penjelasan dari Oke. saya ya. Ya, luar biasa. Oke, berarti memang ada permainan iblis juga di sini ya, Pak ya. Ya, Eh, selain tadi ya, Bro Chandra juga mengatakan kemauan diri sendiri yang kuat itu juga sesuatu yang bisa terjadi, bisa ya, terjadi. Jadi sehingga dia seolah merasa, oh saya nggak berdoa pun saya bisa kok mendapatkan yang saya inginkan. Itu dia lupa bahwa di dalam dia itu sebetulnya memang ada powernya ilahi yang menempel dalam jiwanya, tetapi dia tidak mengenali itu dari Tuhan Yesus sebagai sumbernya sehingga dia manfaatkan power yang ada dalam dirinya untuk memenuhi keinginan hatinya atau ambisinya. Dan dia pikir nggak perlu Tuhan Yesus. Nah itu keliru, akan makin disesatkan orang seperti itu. Itu ya, oke. Xiaomi. Oke, terima Ya, kasih. ya Saya semoga puas menjawab. dengan jawabannya. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, yang kedua Pak Mario, makasih Bu Xiaomi. Ya, mohon izin Pak Chandra ya. Ini saya masih ngepet belum mandi soalnya. Nah, Nah, silakan. jadi gini, Pak, cukup comel sih aku tuh ya. Ketika aku baca Yohanes 11, Pak, Hmm. ayat 1 sampai 44, perikopnya kan Lazarus dibangkitkan, Pak, ya, gitu ya. Memang kalau saya baca sih ya karena kita baca di awal, memang Tuhan udah pastikan dia tidur ya, Lazarus itu tidur ya. Untung memang dalam hal ini kebetulan Maria dan Marta dan Maria tidak
belum baca ini gitu Pak ya. Nah, kita kasusnya gitu Pak ya. Kita skenario kan begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat doanya mereka Pak, dua-duanya ya Pak ya, Pak Chandra ya. Even Mhm. Marta pun malahan Marta memang tidak percaya. Dia percaya bahwa nanti dibangkitkannya nanti, Pak. Ngeyel gitu malahannya, Pak ya. Ngeyel tuh. Iya, aku tahu bahwa dia akan dibangkitkan nanti gitu kan. Oke. Udah gitu dia lari mendapatkan Maria, Pak ya. Mendapatkan Maria untuk tuh guru tuh gitu kan. Itu bayangan saya memang imannya Marta udah merosot tuh dari Tuhan, dia agak naik sedikit Mesias, ya kan? Terakhir waktu ketemu Maria, dia bilang, itu guru ada di sana, ya kan? Turun tuh, derajatnya jadi guru nih Pak ya. Kalau kita lihat frasanya aja Pak Chandra ya, mohon maaf ya. Nah, Hmm. ketika Maria mendekat pun, memang Maria tersungkur. Tapi ketika Maria bicara pun demikian Pak Sama. Jika engkau ada di sini, Lazarus tidak mati. Ya Pak ya, ada ketidakpercayaan nih Pak ya. Cuma bahwa kalau kita melihat memang Allah seperti tadi Pak, doa itu di dalam kehendak Allah Pak ya. Di dalam kehendak Allah dan sesuai kehendak Allah. Nah memang sudah dalam sesuai kehendak Allah. Sehingga saya lihat kok ketidakpercayaan mereka pun akhirnya terkabul Pak. Itu bagaimana Pak melihat fenomena ini gitu ya. Mohon maaf Pak, terima kasih Pak Chandra. Oke, thank you Pak Mario. Ini kisah Lazarus ini satu kisah yang unik ya. Eh, saya yakin em, mereka nggak tahu kalau Maria dan Martha itu nggak tahu kalau dia taunya itu mati, ya, Lazarus mati, bukan tertidur. Dan memang disengaja Tuhan Yesus itu mengundur-ngundur waktu, dia nggak langsung datang. Right? Kenapa dia harus datang pada hari ketiga atau keempat kalau saya lupa. Itu kalau secara kedokteran, dan ini sudah kita pernah bahas dulu, itu secara kedokteran, mati suri dikatakan sudah tidak ada ketika sudah melewati masa itu. Jadi Tuhan Yesus sengaja datang setelah sebetulnya eh, ambang batas mati suri itu udah nggak ada. Jadi supaya nggak ada abu-abu lagi bahwa si Lazarus ini nggak mati gitu loh. Jadi itu sudah terbukti bahwa Lazarus itu benar-benar sudah meninggal. Nah, itu yang pertama yang the fact yang saya pelajari. Yang kedua, benar bahwa Maria dan Marta memiliki iman yang berbeda level, ya. Bahkan karena ekspektasi, Pak, right? Ekspektasi. Jadi si Maria itu kalau nggak salah Maria yang berekspektasi bahwa ini saudaramu, makanya dia pakai kata saudaramu yang kau kasihi, yang kau cintai, right? Kok lu nggak Tuhan kok nggak sembuhkan gitu, nggak bangkitkan begitu loh. Jadi ekspektasi mereka mempengaruhi iman mereka pada saat itu. Nah, Tuhan saya yakin Tuhan melakukan ini untuk memperlihatkan satu mukjizat kepada mereka dan kepada orang-orang di sekitar itu. Bahwa eh, yang sudah divonis mati oleh dunia, Tuhan cuma katakan dia tertidur. Dan ketika dia panggil Lazarus, Lazarus bangkit. Jadi di sini ada sedikit apa namanya, bukan permainan ya, ada sedikit yang memang Tuhan sengaja lakukan itu untuk melihat, untuk membuka mata bahwa orang-orang tersebut Tuhan melakukan mukjizat. Selain untuk menjawab apa yang didoakan oleh Maria dan Marta. Kira-kira begitu, Pak Mario. Silakan Ya, ditambahkan, Bro Yus. Oke, ya, Pak Mario. Jadi ya Pak. tambahkan tadi ya dari Bro Chandra. Dan tadi saya dengarkan Pak Mario mengambil kesimpulan bahwa Maria kurang percaya dengan Marta ya, Ya dua-duanya. Pak. Nah, Kan tadi saya dengar seperti itu. ya. Justru di poin inilah saya mau katakan, kalau Mhm. kita baca dengan cermat perkataan Maria, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, Ya, saudaraku pasti tidak mati. ya, Justru saya menangkap bahwa Maria percaya. Kalau Tuhan di situ, saudaranya pasti masih hidup.
Hmm. Bukannya tidak percaya, Oke. justru dia Hmm. percaya. Wah, tapi sayang Tuhan kan tidak ada. Tapi kalau Tuhan ada, pasti hidup. Nah, justru kan dari situ kemudian Maria menangis. Dia sudah merasa, Hmm. ya udahlah, sudah terlanjur ya, sudah terjadi. Nah, setelah Maria menangis, baru Tuhan Yesus merasa terharu, maskul hatinya. Iya. Itu terharu kan. Aduh, Maria ini begitu besar ya, percayanya sama aku nih, gitu kan. Jadi Hmm. dia juga merasa, aduh, tertekan, maskul hatinya, terharu, dan makanya terjadilah mujizat itu, Lazarus dibangkitkan. Ada sedikit beda nuansa kan yang saya sampaikan. Justru Maria percaya penuh, Hmm. maka Tuhan Yesus melakukan bagiannya karena percaya. Nah, kalau tidak percaya mungkin bisa beda cerita justru. Justru karena Hmm. percayalah maka terjadi kebangkitan. Itu yang saya mau tambahkan, Pak Mario. Oke, oke. Menarik ya, tapi ya itu kurang lebih garis besarnya seperti itu tentang tentang Maria dan Marta ya. Dan Hmm. memang itu di bagian yang lain kan juga kita tahu persis Mario apa Maria ini sangat sangat dekat hatinya dengan Tuhan Yesus, sangat Tuhan, dekat kan. betul, betul, betul. Dia kalau datang, Tuhan Yesus datang, dia duduk di bawah kakinya, dia Ya, dengerin hmm, aja. Dibandingkan Marta yang asik atau mempersiapkan tidak, sibuk sana sini gitu. Jadi Tuhan Yesus pun mengatakan Maria sudah mendapatkan bagiannya yang terbaik. tidak dapat diambil. Ya, ya. Jadi sangat hubungan ini sangat dekat. Itu yang tidak sehingga tadi itu langsung melakukan mukjizat Tuhan Yesus tergerak. Itu ya. Baik, Pak. Cukup Terima Pak. kasih, Pak. Pak Ya, Sandra, terima kasih, Pak ya. Yese. Terima Ya, kasih Pak sama-sama. Mario. Ya, satu lagi Tan Puping. Ibu Tan, Ibu Tan ya. Ibu Ping atau Ibu Tan? Ibu Tan Puping. Ya, Shalom ya, Pak. shalom. Ini saya Ya, sama Pak welcome ya, baru Chandra pertama kali juga gabung ya. dari Bu Xiaomi. Ya, nih Oh, teman-temannya Bu Ya. Xiaomi ada beberapa yang hadir malam ini. Terima kasih ya sudah diundang. Ini saya mau tanya ya, mm-mm. kita kan sebagai orang Kristen ya, tapi sering sering rajin gitu, rajin berdoa. Nah, sudah rajin berdoa, betul Bu Xiaomi yang bilang kalau berdoa kita dikabulkan. Hmm, Kalau nggak dikabulkan kita harus terus berdoa. hmm, Nah ini sering maksudnya setiap rajin berdoa belakangan ini saya mau tolong tanya. Belakangan ini kalau kalau kita mau doa ya tiap malam pagi maupun apa saat teduh tiba-tiba bisa ngantuk gitu. Nah, ini saya juga heran. Nah, kalau padahal enggak ngantuk, seberapa mau doa mesti ngantuk. Nah, itu. Kenapa? Kalau juga itu satu ya. Kedua, kalau kita enggak berdoa, ada halangan. Itu. Ada halangan seperti eh, dikasih sakit, sering-sering sakit ini, sakit itu gitu. Juga ini belakangan ini kalau doa setengah-setengah gitu. Bukan kita ini enggak niat doa, padahal rajin. Tapi belakangan ini kita bisa ngantuk. Nah, itu ketiga itu bisa kan kasih sakit-sakit. Ketiga ini kalau di perjalanan itu selalu mau ada apa kecelakaan apa gitu mau hampir itu nabrak apa mobil apa. Nah, kita ini kan doa di dalam hati. Tuhan itu selalu menolong, betul ya. Nah, walaupun kita mau doa setiap malam bisa ngantuk, tapi Tuhan itu memang tahu itu gangguan iblis atau gimana. Saya tolong tanya. Itu ke satu. Saya memangnya saya senang ya mendengarkan firman, terus juga membaca Alkitab bisa ngantuk. Padahal sering rajin tapi tidak pernah ngantuk. Tapi belakangan ini bisa ngantuk dan doa pun juga belakangan ini bisa ngantuk. Tapi ada halangan yaitu dikasih sakit, sakit ini, sakit itu dan juga eh,
di tengah jalan itu mau ditabrak orang, mau apa. Lah itu kita hanyanya bisa minta tolong sama Tuhan. Memang Tuhan dengar doa kita, selalu dikasihi. Itu terima kasih Pak Oke. Yesaya dan Pak Chandra. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, Bu Tan. Ya, ini ini I think everybody struggle ya. Semua punya masalah sama gitu ya. Doa ngantuk, doanya tidak diganggu, sakit atau apa itu ya. Kalau pengalaman pribadi saya, Bu Tan, ya, saya eh, saya lawan itu. Ya, saya lawan rasa kantuk itu. Saya lawan kalau lagi sakit, kalau lagi ada masalah. Ya saya lawan itu. Karena memang Hmm. kata Pak Yesaya tadi, iblis itu, musuh itu nggak suka kalau kita berdoa. Kalau kita lagi mau dekat sama Tuhan tuh dia nggak suka. Ya caranya gimana supaya nggak ngantuk? Nah, nggak tahu saya gimana Ibu Tan. Tapi kalau saya duduk ini saya nggak bisa nggak mungkin tidur. Kalau saya duduk, saya baca firman, saya doanya duduk, saya nggak bakalan tidur. Hai. Nah, masing-masing kita punya gaya kita sendiri ya. Atau, oh ada orang yang bisa tidur, duduk juga bisa tidur. Tapi Iya. ada orang yang harus sampai berlutut berdoa, right? Baru dia bisa benar-benar konsentrasi dan fokus. Lakukan itu kalau memang itu dibutuhkan, right? Saya waktu mempersiapkan firman ini ya, saya lagi diganggu juga. Saya lagi diserang juga, ya. Hmm. Saya kan mau pindah rumah. Saya cerita sedikit ya kalau ada karena kita ada waktu lah ya. Saya Ya. cerita sedikit. Saya lagi mau pindah rumah. Rumah saya lagi direnovasi. 1,5 minggu lagi saya harus pindah ke rumah itu dan rumah itu sekarang ditemukan udah dicat, udah mau rapi lah, udah mau kelar begitu ya. Tiba-tiba ada bocor. Dan bocornya nggak gede, cuma merembes titik gitu doang. Tapi itu berkaitan dengan, kalau di Singapura kan apartemen semuanya kondominium gitu ya. Berkaitan dengan neighbor saya di atas. So besok saya harus ketemu dengan manajemen kondonya. Saya harus ngomong dengan orang di sana. Saya harus ngomong dengan neighbornya dan sebagainya, sebagainya. Saya hampir tadi teks ke Pak Yesaya, saya nggak bisa datang. Tapi itu saya lawan gitu loh. Itu kayaknya nggak bukan hal yang baik ini kalau saya kalah gitu loh. Masa masalah ini mengalahkan pelayanan saya begitu kan? Nah itu harus kita lawan. Hal-hal seperti itu memang iblis nggak suka gitu ya. Kalau kita sakit harus lawan doa untuk kesembuhan kita dan kita harus lawan, harus kita dengan cara kita minum air yang banyak, mau supaya kita bisa sehat, right? Dan ketika kita sehat, kita baca firman itu. 1 pasal, 2 pasal is okay, right? Saya sering telat kok, apalagi kalau saya bisnis trip gitu ya bawa Alkitab, tapi kadang-kadang Alkitab itu nggak kebuka. Malam-malam itu saya habis 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 meeting, malam ada dinner lagi sama customer, terus malam saya harus masih cek email lagi karena kan paginya saya nggak keburu cek email gitu kan. Jadi saya kerja saya itu panjang kalau saya traveling, right? Dan minggu lalu saya traveling ke Indonesia 2 hari dan ke Thailand. Saya bawa Alkitab saya, tapi ketinggalan banyak sekali. Right, saya punya Bible Bible plan itu di di udah harusnya sampai sampai mana nih? Sampai Yesaya 43. Saya udah telat 3-4 hari nih di Bible app saya. Jadi saya tetap mau komit gitu loh. Mau mau tetap try to to kejar gitu loh. Karena kalau enggak, wah, kalah kita. Nih, masih bolong-bolong itu, belum kecentang. Belum kecentang itu artinya saya belum baca tuh. Hari keberapa saya belum baca tuh sampai ke 147. 147 tuh berarti 1, 2, 3, 4 hari saya telat. 4 hari saya telat karena saya traveling. Right? Tapi saya nggak mau kalah. Saya terus kejar. 1 hari saya harus kalau bisa baca 3, 4, 6 pasal misalnya dari 4, 4, 3, 4 pasal sebelumnya misalnya gitu. Jadi saran saya nggak gampang memang, tapi kita tahu kekuatan kita. Tuhan pasti berikan kekuatan. Cara saya sih kalau saya pribadi saya akan lawan itu. Dan saya perlu bantuan Roh Kudus, saya berdoa kepada Roh Kudus, minta dia kasih saya waktu untuk saya bisa ngerti firman Tuhan, saya baca, cepat ngertinya gitu. Supaya saya nggak terlalu lama berkutat di pasal-pasal itu, saya bisa cepat ngerti, saya bisa cepat move on.
Seperti itu kira-kira jawaban saya, Bu Tan. Bro Ye, Ya, saya Oke, silakan. terjawab, ya, Bu ya, Tan? Pak. Thank you. Ya, saya mungkin closing untuk yang ini, hal tentang pertanyaan Ibu Pubing. Jadi, coba identifikasi, Ibu Bobing, dari sisi kesiapan fisik kita lebih tepat misalnya baca atau doa itu sebelum tidur itu jam 9 misalkan ya. Karena kalau jam 10, jam 11 kan sudah makin ngantuk, itu sudah istilahnya kita memposisikan diri kita untuk jatuh tertidur. Jadi udah nggak fokus dengan doa. Tarik lebih awal, atau kalau memang atau mungkin pagi dan sebagainya, itu kita ngatur. Jadi doa itu harus sesuai dengan pola kegiatan kita, pola istirahat kita. Karena Tuhan Iya, kan 24 jam sebetulnya. Tidak ada jam-jam iya, tertentu betul. Tuhan dengerin, jam lain enggak sih. Justru kita yang harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tadi ya, Mm-mm. apapun doa, baca firman dan sebagainya. Terus hindari yang sifatnya memang hal-hal yang membuat itu terganggu sebisa-bisanya, yang setahu kita. Minum obat tertentu lah, atau mungkin kalau pas kita sakit ya Mm. kita butuh istirahat, minum obat, tidur, tapi besok paginya khusus doa tidak terlupakan. Jadi tetap Mm. ada keinginan untuk melakukan kegiatan itu, Mm. disengaja untuk bertemu dengan Tuhan. Baca firman kalau kayaknya nggak ngerti, tetap baca. Nah, sekarang kan kita bisa baca atau dengar. Digunakan itu sebagai kombinasi. Kalau kita lagi nggak bisa baca nih, dengar aja. Tapi benar-benar didengar. Firman Mm. dari pendengaran juga oke, gitu kan. Tidak selalu harus dibaca. Jadi itu mempengaruhi kita supaya kita merasa satu nggak tertinggal, kedua kita Mm. juga dapat terus makanan rohani apapun situasi kita. Mm. Dengan menyerah dengan keadaan. Itu Bu Pubing Iya. ya. Iya, Ya lah, tetap ya, semangat, dan makin berkati. rajin ya. Doa itu sesuatu yang menyenangkan. Itu Iya, aja. oke, thank you, Tuhan berkati. Waktunya jalan terus nih. Tapi ini baru Hmm. 3 nih yang bertanya, Bro Chandra. Apa mau diberi kesempatan berikutnya enggak nih? Yang lain-lain. Ya, silakan. Sharing kesaksian juga boleh, nggak harus Ya. bertanya. Bro Saya Chandra juga kan mau besok belajar, pagi ya. harus mulai kerja lagi. Ini udah jam 10 ya di sana. Aman, Bapak, aman, oke, aman. seizin Bro Chandra, saya beranikan lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau merespon, mau bertanya atau apa? Abraham, ada itu. Pak Abraham, silakan. Baik, terima kasih Pak Yesaya, Ya, terima kasih Pak Chandra. Maaf tadi saya terlambat masuk, tadi saya lupa karena ya. Welcome juga ya, ini baru pertama kali di sini ya, Pak Abraham. ya terima kali. Terima kasih Pak. Ya, Ini topik yang sangat menarik ya Pak ya, tentang doa ya Pak ya. Dan doa itu adalah nafas hidup orang percaya, dan itu nggak bisa terpisah dari hidup kita. Tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019 saya sakit, saya mengalami Bell palsy, kemudian ada infeksi di telinga bagian dalam sehingga saya harus dioperasi. Nah, di situ saya tahu bahwa hidup saya sedang diproses Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada saya, mulai saat itu hidup saya didisiplinkan Tuhan. Saya mengalami begitu banyak dilema, penyakit, semua dokter, perawat di puskesmas udah kenal sama saya gitu ya. Bapak ini lagi yang berobat. Kenapa sih nggak sembuh-sembuh gitu kan? Dalam hati saya, eh, emang gue yang pengen gua sakit gitu kan. Saya bilang, Bu, saya juga nggak mau juga ke rumah sakit. Saya juga nggak mau juga ke puskesmas terus gitu. Tapi seperti itulah keadaannya. Dan di situ Tuhan ajarkan saya satu hal, eh, sebelum kamu melakukan aktivitas, kamu harus berdoa dulu. Karena memang sekarang banyak sekali kejadian-kejadian seperti kecelakaan di jalan raya, kemudian seperti yang Ibu tadi katakan, mau ketabrak kendaraan. Saya juga pernah mengalami seperti itu, apalagi karena ada pengaruh dari otak, kayak keseimbangan jalan, kadang mau jatuh ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan gitu kan. Jadi doa itu memang sangat penting. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini, Pak.
dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di sini poin yang saya lihat adalah saya melihat eh, perjalanan kehidupan saya evaluasi, apalagi kemarin kalau kita masuk di BBCO belajar, itu adalah suatu hal yang nggak mudah sama saya dalam keadaan sakit, berobat. Kemudian kalau pusing tuh gimana, tapi saya berusaha untuk setia sampai akhir. It was not very easy for me, karena di situ banyak tugas lah, kita harus tetap standby sekalipun mungkin mati lampu atau mata silau dan sebagainya. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi toh bisa dilalui juga pada hari itu. Bahkan ketika saya mengalami banyak sekali struggles dalam kehidupan saya, ekonomika atau kesehatan, atau kemarin pernah saya sama istri itu pisah gereja gitu karena ada sesuatu hal. Kalau kita bisa lihat di tahun 2023 itu pernah viral seorang hamba Tuhan. Jadi saya pisah dari situ dan saya berdoa. Jadi waktu istri saya bekerja di laundry, saya kadang ikut bantu juga. Tapi di situ saya punya satu kerinduan sama Tuhan bahwa Tuhan, saya merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Jadi saya nggak berdoa pakai mulut, Pak. Saya berdoa dari dalam hati saya, tapi saya seperti di posisinya Hana, istri dari Elkana seperti itu. Jadi Hana itu waktu berdoa mulutnya komat kamit itu seperti kayak orang mabok. Seperti itulah yang saya rasakan. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau keluarga saya dikembalikan, kami bisa beribadah sama-sama lagi seperti dulu. Dan memang prosesnya itu tidak mudah. Seiring berjalannya waktu, banyak konflik yang terjadi. Oke. Dan pada akhirnya saya sebagai seorang imam kepala keluarga, saya harus bersikap tegas sama istri saya Ya. bahwa kita nggak bisa beda gereja, kita harus satu gereja. Satu Ini bukan gereja. pertanyaan ya, saksian berarti ya, Pak Ya, Bram. jadi akhirnya Tuhan genapi. Ya, sorry, ini bukan pertanyaan kan? Ada pertanyaannya? Itu langsung to the Pertanyaan point. ini, Pak, apakah ada hubungannya ketika sebelum kita berdoa, apakah ada hubungannya kita harus bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Apakah ketika Oke. kita menyimpan kesalahan orang lain, apakah itu juga menjadi satu penghalang Ya, bagi kita untuk menerima berkat atau supaya tidak terhalang doa kita supaya dijawab oleh Tuhan? Apakah itu salah satu poinnya ya, ketika kita kan ada di dalam firman Tuhan, sebelum betul, kamu betul. datang, Itu kamu harus pertanyaannya ya, Pak Bram ya. Atau Pak Bram ya, sudah tahu juga jawabannya, ada di firman kan? ya, Ini, karena kan kita kan kadang sebagai manusia kita maunya buru-buru gitu kan, kayaknya ya, mau cepat doanya dijawab Tuhan gitu, ya, ya kan? Tapi kita kadang nggak menyadari bahwa memang tujuan panggilan panggilan hidup kita adalah salah satunya adalah kita harus berani mengampuni kesalahan orang lain. Makanya oke. kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang, Bapak kita di sorga juga nggak akan mengampuni kesalahan kita. Tapi seringkali kita lupa gitu, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak sendiri? Dan ya, terima kasih. Ya, oke, Memberkati. Shalom. Pak Bram. Sorry ya, saya tadi cut karena waktunya kita kejar-kejaran Pak Abraham. Jadi pertanyaannya yang eh, kita coba jawab atau Pak Chandra, Bro Chandra silakan. Ya, thank you Pak Abraham. I Ya, think kesaksiannya luar biasa ya. Saya diberkati itu. Dan Bro Abraham sebetulnya sudah ada jawabannya sendiri. Dan memang kalau saya pribadi ya, eh, secara manusia lah, kita nggak usah ngomong secara spiritual dulu. Secara manusia, kalau kita ada ganjalan hati, ada sesuatu yang nggak benar, kita mau doa, mau menyembah Tuhan tuh buat saya susah sekali.
Buat saya susah sekali. Bahkan saya nggak, bahkan saya pernah nggak ke gereja ketika hati saya nggak benar. Kayak saya memilih untuk merenung dulu. Right? Nggak ada sukacita menurut saya kalau saya paksakan gitu. Ya, tapi tiap orang berbeda-beda ya. Tiap orang berbeda-beda tadi. Tapi saya makin ke sini saya makin makin berdoa dan saya makin melawan itu. Right? Kalau dulu saya udah ada kehilangan sukacita atau ada apa, saya memilih untuk enggak ini dulu gitu ya. Tapi sekarang saya mulai belajar untuk try to overcome, bukan melawan dalam arti apa. Overcome itu dengan sikap hati yang benar gitu. Ada yang nggak beres ya tadi Pak Abraham katakan beresin dulu. Dengan apa? Dengan kerendahan hati kita beresin, ampuni dulu. Right? Kalau kita yang ada salah minta ampun dulu sama Tuhan gitu. Ya, kadang-kadang Alkitab itu jelas banget mengingatkan. Pada saat kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pas kita baca tentang hal yang bersangkutan dengan itu. Dan itu live buat saya, sering sekali saya ditegur seperti itu. 2 kali, 3 kali, bahkan sering sekali lah. Saya lagi down, saya lagi apa, lagi merasa nggak seneng atau merasa kesel di kerjaan atau di, di keluarga atau di apa. Saya bisa dibacakan, bisa terima firmannya yang sesuatu yang berkaitan dengan itu gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya kan kita mau dikoreksi sama firman Tuhan, right? Dan kita harus nggak boleh mengeraskan hati ketika kita melihat itu, menerima sesuatu satu rema, ya kita harus harus taat, ya harus taat dan kita harus benahi itu. Itu dari saya, Pak Ye. Oke, saya rasa benar sekali ya. Tadi juga sudah diingatkan dengan kisah atau mungkin kesaksian pribadi dari Pak Abraham ya. Kita semua pasti juga dikuatkan. Tadi kan saya dengar ada tentang mungkin Yesaya 59 1-3 itu penting untuk kita pegang ya. Di sana dikatakan memang kalau kita masih ada memiliki dosa bahkan ya. Dosa kan luas juga. Kategori dosa itu apa? Tadi misalnya masih menyimpan dendam itu pun dosa. Banyak nantinya kalau itu makin luas. Nah, waktu masih ada dosa, maka doa kita bisa tidak didengarkan oleh Tuhan. Yesaya 59 1-3 ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya, baca bagian-bagian mana yang perlu kita koreksi, kita introspeksi dan kita perbaiki sehingga Tuhan mendengar ya. Tuhan mendengar doa kita. Itu yang menjadi panduan buat kita. Selain tadi memang doa Bapa kami itu kita memang jelas-jelas juga. Oke, saya rasa itu ada lagi kah yang mau bertanya? Masih ada mungkin 1 atau 2 lagi sebelum kita akhiri malam ini. Pak, Bu Ingrid Pariono, silakan Bu Ingrid. Bu Lia dulu, Bu Oh, Bu Kamalia Lia. dulu. Oh, Bu Lia mau bertanya juga. Iya, silakan. ya, Bu Lia eh, dan Bu Ingrid, setelah itu kita tutup ya. yuk. Doa Bapa kami yang terdapat dalam Injil Matius 6 adalah doa yang diajarkan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Pertanyaan saya adalah, kapan kita aplikasikan doa Bapa kami? Karena itu kadang-kadang merupakan, saya bingung juga, apakah doa Bapa kami itu harus didoakan setiap mulainya kita berdoa, atau diaplikasinya kapan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Lu ya. Oh, Kalau saya secara oke. pribadi Anda nggak. mau jawab dulu. Saya secara pribadi, to be honest, nggak ada acuan kapan harus doakan doa Bapa kami, right? Tapi kadang-kadang saya setelah ada perjamuan, saya ada apa namanya, kebutuhan yang memang kita doakan secara corporate, secara syafaat. Saya kadang-kadang akhiri dengan doa Bapa kami, right? Tapi nggak ada satu apa nama formula ya seperti di Katolik begitu ya. Harus ada doa Bapa kami, harus ada doa Santa Maria dan ini saya nggak ada doa-doa spesifik seperti itu. Tapi ya kita biasakan
biasanya, bukan biasakan, biasanya saya pakai atau kita gereja kami pakai doa Bapa kami setelah perjamuan untuk menutup semuanya itu supaya doanya secara koprot begitu ya, semuanya jemaat berdoa Bapa kami seperti itu. Kalau Bro saya praktisnya Oke, gimana? ya. Ada yang bisa share ya? Doa Bapa kami, kalau kita lihat di dalam penulisannya di kitab Injil, khususnya tadi di Matius kan ya, kita baca di perikopnya, itu kan tentang hal berdoa. Dan Tuhan Yesus memulai penjelasan sebelum masuk mengajarkan doa Bapa kami adalah apa? Dikatakan, jangan berdoa seperti orang munafik. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melihat orang Farisi, ahli Taurat waktu itu, kalau doa panjang. Panjang. Dan apalagi bukan hanya panjang ya, tapi juga kemudian pengen diperhatikan orang lah, sehingga orang tahu, oh ini lagi doa kusuk nih, dan sebagainya ya. Ini kan di konteks hari itu, di zaman itu. Di pinggir jalan, di pinggir atau di persimpangan itu kan, orang-orang Farisi kan suka begitu, pamer gitu kan. Nah, itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Jangan seperti orang munafik doanya, tapi masuklah ke dalam kamarmu dan doa ini. Bapa kami yang diajarkan ini sangat singkat tapi sudah menyeluruh. Karena itu mengoreksi diri kita atau diri siapapun yang berdoa itu juga ya. Kan diakhiri dengan itu kan mengampuni yang bersalah kepada kami itu kan. Itu kan kata-kata yang penutup yang powerful mengingatkan kita untuk selalu mengampuni. Karena manusia itu sulit untuk mengampuni. Memaafkan iya, tapi mengampuni kayaknya belum deh. Oh iya, saya maafkan deh, tapi mengampuni bener nggak dalam hatinya? Belum mungkin ya. Pokoknya nggak mau ketemu aja. Tapi saya udah ampuni dia. Nah, apakah itu mengampuni? Apakah itu benar-benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti itu maksudnya? Jangan sampai salah ya. Benar harus totalitas mengampuni, memaafkan itu yang dalam konteks ini murni. Ketemu pun juga udah lupa tuh yang lalu kesalahan apa ya. Udah nggak ingat tuh kamu salahnya apa. Nah itu nggak gampang ya. Itu buat kita semua perjuangan gitu. Untuk seperti yang level yang Tuhan Yesus mau. Semoga menjawab ya, Bulia. Oke, ya makasih Pak. Ya. Makasih. Oke, yang terakhir tadi Ibu Ingrid. Baik, Pak. Silakan, Ibu Ingrid. Ya, terima kasih Pak Chandra untuk materinya, Pak Yesaya. Ya. Saya tadi menggarisbawahi tadi bukannya mungkin mohon maaf ya, tidak ada maksud mengkoreksi atau mau apa. Cuma yang jadi pernyataannya adalah contoh nih ya Pak ya. Waktu tadi kan dikatakan bahwa kita tuh kalau berdoa ya, itu kan harus menurut kehendaknya. Di satu sisi ya, menurut kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa, kita juga harus percaya bahwa doa kita dijawab. Itu kan bertentangan tuh Pak. Sebenarnya. Ya. Kan menurut kehendaknya. Tetapi harus percaya bahwa doa kita dijawab. Nah, itu satu ya Pak. Yang kedua, mohon maaf Pak, ini mohon maaf ya. Tadi kan ada satu kesaksian dari Pak Chandra bahwa kalau misalnya kita berdoa tuh harus hati-hati begitu ya. Memang juga saya hati-hati Pak. Kadang-kadang ngedoain orang ada yang mati gitu loh Pak. Harus sesuai dengan kehendaknya betul. Nah sekarang gini Pak, ini masalah perceraian yang disebut tadi Pak. Saya pernah berdoa Pak, diminta berdoa sama jemaah saya yang ingin bercerai. Ya Pak ya. Dia mau ke pengadilan. Dia bilang saya mau ke pengadilan. Mama doakan saya. Nah, menurut saya Pak, menurut saya, mohon maaf Pak, menurut saya perceraian itu kan tidak dikehendaki Tuhan. Begitu. Masa kita berdoa Tuhan jadilah kehendaknya, kehendakmu. Pasti kan yang kita inginkan Pak adalah bahwa rumah tangga itu adalah satu lembaga yang pertama kali Tuhan ciptakan yang tidak boleh bercerai begitu Pak. Maksudnya. Jadi waktu Pak Chandra bicara jadi bercerai, saya pikir itu
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Pak. Tuhan pasti menghendaki bahwa satu rumah tangga tidak boleh bercerai. Jadi kita harusnya berdoa jangan terjadi begitu perceraian ini, melainkan memulihkan kedua hati orang ini supaya saling mengampuni, no Pak. Itu menurut pandangan saya. Maaf Pak, itu bukan mengkoreksi ya. Itu menurut pandangan saya Pak dalam kasus perceraian ini. Itu aja Pak komentar saya Pak yang untuk perceraian tadi Pak. Ya, thank you. Nggak apa-apa, dikoreksi juga nggak apa-apa kok. Saya juga masih belajar gitu ya, Bu Ingrid ya. Jadi nggak apa-apa. Saya konteks saya tadi, waktu saya berdoa, saya ambil contoh, saya doakan orang, pasti saya doakannya nggak mau untuk mereka bercerai. Right? Pasti mau ada konsiliasi, mau ada ada pemulihan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, right? Tapi kejadian aslinya yang mungkin tadi saya kurang jelas adalah mereka bercerai gitu. Right? Saya doakan supaya mereka rujuk, supaya mereka kembali, tapi mereka bercerai. Seperti itu kasusnya. Right? Sekarang, apakah doa harusnya sesuai kehendak Tuhan dong? Jadi kalau mereka bercerai, apakah itu kehendak Tuhan? Nah, saya nggak tahu apakah mereka sudah ada di dalam rencana Tuhan. Apakah mereka sudah ada di dalam kehendak Tuhan? Mungkin belum, ya. Jadi mungkin belum. Melalui journey ini, melalui perjalanan ini, ya, mungkin Tuhan mau bentuk mereka masing-masing. Dan saya lihat sekarang si ceweknya sudah menikah lagi, alright, dan hidup bahagia, hidup lebih dekat dengan Tuhan, gitu. Apakah apakah itu bertentangan dengan kehendak Tuhan? Secara manusia kita lihat ya, firman Tuhan nggak mengizinkan untuk bercerai segala macam, right? Tapi saya percaya di alam alam roh sana, Tuhan berdaulat untuk melihat, memulihkan melalui cara Tuhan yang ajaib. Ya, saya bukan bukan menghalalkan perceraian, tapi saya melihat mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik setelah itu. Ya, nah eh, banyak banyak misteri yang kita belum, yang saya sendiri belum tahu sampai hari ini. Right? Rencana Tuhan, kadang saya melihat orang bercerai, terus dia malah makin sungguh-sungguh dengan Tuhan setelah apa namanya keluarga barunya, begitu ya. Nah, apakah itu bertentangan dengan Tuhan? Mungkin bertentangan waktu masa lalunya, ketika dia belum di dalam kehendak Tuhan, right? Makanya ketika dia belum di dalam kehendak Tuhan, dia nggak bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan, begitu, right? Jadi eh, mungkin nggak menjawab secara direct, tapi yang mau saya tekankan adalah Tuhan berdaulat untuk memulihkan keadaan setiap manusia yang unik ini. Alright, tadi kita sempat bahas mengenai Lazarus, Maria, Marta. Saya soroti dari sisi Lazarusnya, Bro Ye, saya sorotin dari sisi Maria dan Martanya. Right? Jadi ketika Tuhan melakukan sesuatu tindakannya atau keajaibannya atau mukjizatnya, Dia memenuhi semuanya, melihat ke semuanya itu dari sisi pandang semua orang begitu. Nah, saya tadi menyoroti dari sisi pandang Lazarus atau dari sisi pandang mukjizat yang dia lakukan begitu. Tapi ternyata Bro Yesaya melengkapi itu dari sisi pandang Marianya. Nah, sekarang yang saya lihat yang mungkin Tuhan lakukan untuk orang yang tadi saya sebutkan itu, dia mau memulihkan itu. Tuhan punya rencana untuk memulihkan si wanita ini gitu. Saya udah saya nggak udah lost contact dengan ex suaminya, mantannya, tapi saya kenal benar dengan suaminya yang sekarang dan mereka sungguh-sungguh bahagia dan masuk dalam satu komunitas Tuhan yang baik begitu. Ya. Di 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 ulangan kalau nggak salah, di ulangan ya, di Deuteronomika dikatakan bahwa memang ada hal yang tidak terungkapkan pada saat ini gitu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ketahui. Seperti itu kurang lebih ayatnya bunyinya. Dan biarkanlah itu, kata ulangan dikatakan seperti itu. Biarkan itu, karena mungkin itu bukan bagian kita saat kita masih hidup di dunia ini. Mungkin jawaban saya terlalu
teologi atau terlalu mengawang-awang, nggak bisa menjawab langsung. Mungkin Bro Yesaya silakan. Kalau menurut saya ada satu kuasa ilahi yang Tuhan lagi memang ada rencana dia yang dia mau lakukan gitu. Oke, Silakan Bro ya. ya oke Bro Chandra. Pertanyaan yang sangat menggelitik ya dari Ibu Ingrid ya. Memang betul bahwa kita harus melihat case-nya itu dari semua sisi, dari semua aspek. Kalau kita hanya sepotong bisa tadi bisa dapat perspektif yang salah juga, yang nggak lengkap. Kalau kita baca di Alkitab, nanti bisa dilihat di 1 Korintus 7 ya. 1 Korintus 7 ayat mulai 12, 13, 14. Itu ada bicara tentang bercerai. Karena apa? Karena istri yang menceraikan suaminya misalnya gitu. Karena suaminya tidak beriman, ya kan? Memang disebutkan seperti itu ya. Ataupun suami yang istrinya tidak beriman. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya kalau kita mau jujur, yang tadi itu yang misalnya mereka yang sudah menikah, apakah mereka dua-duanya orang beriman? Itu pertanyaan yang penting loh. Apakah hanya mereka karena Kristen dan kita anggap mereka beriman? Jangan-jangan mereka hanya Kristen KTP, secara ritual masuk di gereja dan semua didoakan dan perkawinan itu sah menurut liturgi gereja, tapi imannya sebetulnya belum tumbuh atau belum sehat sehingga terjadi banyak konflik sepanjang perjalanan rumah tangga ini. Jangan-jangan malah yang satunya tidak beriman. Maka kalau ngomong dari sisi itu, ayat ini masih bisa berlaku. Yang beriman bisa menceraikan yang tidak beriman. Diizinkan Tuhan, Tuhan izinkan. Bukan masalah perkawinannya yang dipertahankan, tapi karena ada unsur ketidakimanan. Coba kalau dua-duanya beriman, dua-duanya saling mengampuni, saling mengalah, dua-duanya saling berbesar hati. Oh, kamu adalah yang harus dicintai. Oh, kamu adalah suami yang harus didengar, harus ditaati. Nah, nggak jadi cerai kan? Kalau imannya seperti itu sama kuatnya itu ya, oh itu berarti tidak akan terjadi perceraian. Betul. Gitu Benar. loh, Bu Ingrid. Mungkin ya, ini hanya sekedar mereka-reka. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu dan kelihatannya malah lebih baik ya. Setelah bercerai, kemudian dia menemukan jodohnya yang seiman atau sepadan. Nah, makanya penting untuk memiliki pasangan yang sepadan imannya. Kalau nggak sepadan, sangat riskan. Bukannya nggak mungkin, riskan. Sepanjang perjalanan ke perkawinan akan terjadi konflik terus. Terjadi banyak konflik. Sehingga kayaknya kok nggak cocok ini. Bukan soulmate. Nah, itu yang sayang ya, kalau anak-anak muda sampai tidak didasari yang hal pengertian gini, pasti terjadi banyak konflik sepanjang pernikahannya. Nggak akan bisa panjang. Nah, kita mendoakan, kita juga mengkonseling, kita harus menumbuhkan iman yang benar, yang sejati, sehingga pasangan bisa hidup rukun. Kalau enggak mungkin. Kita mau ngomong perkawinan nggak boleh cerai, tapi nyatanya nggak pernah ada kesepadanan, wah itu neraka buat salah satunya. Atau dua-duanya merasa itu neraka juga. Neraka dunia. Itu yang terjadi ya. Makanya banyak yang cerai. Karena persiapan menuju kepada pernikahannya tidak sempurna. Mungkin itu aja ya. Kita akhiri. Ini diskusi tentang pernikahan nggak akan bisa seru lagi nanti. Bisa satu babaan yang baru, satu episode. Banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan nanti tentang pernikahan menurut kekristenan. Mungkin next tema itu juga boleh bagus itu untuk baik yang mungkin belum menikah maupun yang sudah menikah itu pun juga menjadi bahan untuk evaluasi. Jangan-jangan memang ada hal yang perlu terus diperbaiki sehingga pernikahan yang ada itu adalah pernikahan ilahi, pernikahan yang memang diinginkan oleh setiap orang. Oke, rasanya itu aja dulu. Kita akhiri, sebelum kita berakhir nanti mohon jangan ruang Zoom-nya jangan tinggalkan dulu, nanti kita foto bersama. Tapi sebelum itu ada satu
ruang untuk pengumuman, satu ruang info, kemudian nanti ditutup dengan doa penutup dan kita foto bersama ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk yang sudah hadir malam ini ya. Bersyukur kita boleh ada dalam kesatuan, kita berdiskusi, kita menjadi belajar firman. Silakan untuk infonya, ruang info Ibu Lia. Ya, Benar, mohon waktu di-share, Pak. Ya, saya boleh dikembalikan ini nggak ke Bro Chandra, ke saya sebagai host supaya saya bisa share. Tadi hostnya saya limpahkan. Oke. Ya, sudah. Silakan, Bro Yus. Oke. Ya. Oke, ini. Silakan, Ibu Lia. Ya. Shalom, kenalkan saya Lia sebagai bendahara di Motivasi Iman ini. Ada pengumuman tentang ketentuan keanggotaan. Berpartisipasi aktif dan atau pasif dan bersedia memenuhi ketetapan pengurus berupa iuran 20.000 per bulan, periodenya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Partisipasi aktif itu adalah hadir dalam pertemuan Zoom atau pembawa renungan dalam Zoom, mengajukan pertanyaan dalam grup, atau memberi kesaksian pribadi. Sedangkan partisipasi pasif diperbolehkan mengirim posting kerohanian, kata motivasi, ayat firman, atau renungan, dan merespon diskusi dalam grup, namun bukan chat yang bersifat pribadi. Nah, jenis keanggotaan itu adalah anggota sebagai anggota tetap itu ada haknya, yaitu dapat info dan materi Zoom minarya dan diskusinya. Dan kedua itu adalah sebagai tamu. Dalam status sebagai tamu ini tidak dikenakan iuran bulanannya selama periode 1 bulan periodenya. Nah, mari ajak teman-teman atau saudara-saudara bergabung bersama, memperluas wawasan rohani, memperkuat keimanan, dan menambah persahabatan melalui motivasi iman ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.